Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan Bu Lili pada pelajaran matematika. Oke, kali ini materi kita adalah menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari itu tidak hanya yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan saja, tetapi ada juga perkalian dan pembagian pecahan. Nah, bagaimanakah bentuk soal-soalnya? Mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama adalah yang harus kita ketahui langkah-langkah mengerjakannya. Langkah-langkah mengerjakannya masih sama seperti yang penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu kita harus mengetahui apa yang diketahui, kemudian mengetahui apa yang ditanya, lalu jika sudah tahu apa yang diketahui dan yang ditanya dari soal tersebut, kita menentukan operasi hitung yang digunakan, apakah perkalian ataukah pembagian. Dan yang terakhir, jika sudah dihitung, kita membuat kesimpulannya. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, ibu membeli 5 kantong tepung terigu. Setiap kantong berisi 1,5 kg tepung. Berapakah banyak tepung terigu yang dibeli ibu? Nah, bagaimanakah penyelesaiannya jika ibu membeli 5 kantong tepung terigu? Lalu setiap kantongnya berisi 1,5 kg tepung. Berarti yang ditanya nanti apa ya? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Yang diketahui 5 kantong tepung terigu dan setiap kantongnya berisi 1,5 tepung. Yang ditanya, berapakah banyak tepung terigu yang dibeli ibu? Nah, kira-kira kalau yang ditanya berapa banyak, berarti kan totalnya. Tetapi di sini kita tidak menggunakan penjumlahan pecahan seperti yang kemarin. Kalau penjumlahan yang kemarin, itu dari berbagai macam barang atau benda, lalu dijumlahkan. Nah, kalau sekarang hanya ada satu jenis barang atau benda, yaitu tepung terigu, yang awalnya dari 5 kantong tepung terigu, dan setiap kantong berisi 1,5 kg tepung, maka cara mengerjakannya kira-kira pakai operasi apa ya? Yap, benar sekali. Cara mengerjakannya menggunakan operasi perkalian. Angka berapakah yang dikali? Perhatikan. Jawab berikut. Banyak tepung terigu sama dengan 5. 5 itu dari 5 kantong tadi. Kemudian dikali 1,5 yang berisi setiap kantong tadi. Nah, lalu tinggal kita hitung. 5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/1. Kemudian dikali 1,5 yaitu desimal menjadi 15/10. Langsung saja kita hitung perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. Diperoleh hasilnya 75/10 atau 7,5 kg. Nah, jadi banyak tepung terigu yang dibeli ibu adalah 7,5 kg. Dari setiap kantong yang berisi 1,5 tadi, kemudian kantongnya ada 5,
Berarti jumlahnya itu 7,5 kilogram. Mudah bukan? Kita ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Umur ibu 5/6 kali umur ayah. Jika umur ayah 42 tahun, berapa tahun umur ibu? Nah, jadi umur ibu di sini tertulis 5/6 kalinya dari umur ayah. Umur ayah 42 tahun. Nah, kita mau cari umur ibu itu berapa tahun ya? Penyelesaiannya, maka yang diketahui umur ibu 5/6 kali dari umur ayah, kemudian umur ayah 42 tahun, maka yang ditanya berapa tahunkah umur ibu? Nah, kalau dari sini kan sudah jelas ya, ada kata-kata 5/6 kali. Otomatis yang kita gunakan operasinya yaitu operasi perkalian. Maka cara menjawabnya, umur ibu 5/6 dikali 42. 42 tadi dari umur ayah dan 5/6 dari umur ibu yang 5/6 kalinya dari umur ayah. Nah, lalu 42 dijadikan pecahan biasa, maka menjadi 42/1. Jadi langsung saja kita hitung, kalau sudah bentuk pecahan biasa semua, atas kali atas, bawah kali bawah, diperoleh hasilnya 210/6, yaitu dari 5 dikali 42 hasilnya 210, kemudian penyebutnya 6 dikali 1 hasilnya 6. Nah, karena angkanya besar, berarti harus kita sederhanakan dulu. 210 dengan 6 sama-sama kita bagi 6. Diperoleh hasilnya 35/1, yang artinya sama dengan 35. Jadi, umur ibu adalah 35 tahun. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Contoh yang ketiga, yaitu Tony membeli 3/2 liter susu. Susu tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa wadah yang sama banyak. Setiap wadah diisi dengan 1/4 liter susu. Berapa banyak wadah yang Tony butuhkan? Nah, gimana ya cara menyelesaikannya? Jika Tony beli 3/2 liter susu, kemudian susu tersebut akan dimasukkan ke dalam wadah yang sama banyak, dan setiap wadahnya berisi 1/4 liter. Jadi berapa banyak wadah yang dibutuhkan Tony? Berapa ya kira-kira jawabannya? Jika yang diketahui, Tony membeli 3/2 liter susu. Lalu susu tersebut dimasukkan ke dalam beberapa wadah, dan setiap wadah diisi 1/4 liter susu. Yang ditanya, berapa banyak wadah yang dibutuhkan? Nah, berarti karena akan dimasukkan ke dalam beberapa wadah, menggunakan operasi apa ya? Yap, benar sekali. Menggunakan operasi pembagian. Perhatikan, wadah yang dibutuhkan yaitu 3/2 dari yang Tony beli tadi, kemudian dibagi 1/4. 1/4-nya diperoleh dari masing-masing setiap wadah yang akan diisi. Kemudian 3/2, nah, pembagian operasinya berubah menjadi perkalian, dan
pecahan yang di belakang atau pecahan yang kedua 1/4 kita balik menjadi 4/1. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita hitung atas kali atas, bawah kali bawah. Diperoleh hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12, lalu yang bawah 2 kali 1 hasilnya sama dengan 2. Didapat 12/2, atau yang artinya 12 dibagi 2 sama dengan yaitu 6 wadah. Jadi, banyak wadah yang Tony butuhkan adalah 6 wadah. Begitu ya maksudnya anak-anak. Contoh yang keempat, hasil panen jagung Pak Budi sebanyak 0,75 kuintal. Hasil panen tersebut akan dibagikan ke beberapa warung untuk dijual. Jika setiap warung mendapat 0,25 bagian, berapa banyak warung yang menjual hasil panen Pak Budi? Nah, ini kasusnya sama seperti contoh yang ketiga tadi. Contoh yang ketiga tadi akan dimasukkan ke dalam beberapa wadah. Kalau yang ini akan dibagikan ke beberapa warung untuk dijual. Nah, berarti kalian sudah bisa membayangkan akan menggunakan operasi apa? Yap, benar sekali. Kita akan menggunakan operasi pembagian juga. Karena di sini sudah jelas ada kata-kata dibagikan. Perhatikan cara menjawabnya. Banyak warung, yaitu sama dengan 0,75 dari hasil panennya Pak Budi tadi. Kemudian dibagi 0,25, yaitu yang akan didapat setiap warung. Nah, yang akan kita cari banyak warungnya itu berapa. Karena bentuknya sama-sama pecahan desimal, jadi harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. 0,75 ada 2 angka di belakang koma, maka berpenyebut 100. 0,25 pun sama. 2 angka di belakang koma, maka berpenyebut 100. Jika sudah, kita gunakan rumusnya pembagian, yaitu 75/100, operasinya berubah menjadi perkalian. Kemudian pecahan yang di belakang atau yang kedua dari 25/100 dibalik menjadi 100/25. Nah, seperti pertemuan yang kemarin, saya kasih tahu ada cara cepat. Jika ada angka yang sama, yang di atasnya dengan yang di bawah, atau pembilang dengan penyebut angkanya sama, itu langsung saja kita coret. Seperti di sini, yang sama yaitu angka 100, maka 100 ini yang akan kita coret. Jadi, sederhananya didapat hasilnya 75/25 atau 75 dibagi 25, dan hasilnya yaitu 3. Jadi, banyak warung yang menjual hasil panen Pak Budi adalah ada berapa banyak? Yaitu ada 3 warung. Nah, seperti itu contoh-contoh untuk penggunaan perkalian dan pembagian yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti. Nah, tugasnya perhatikan tugas praktik. Yang pertama, setiap siswa membuat satu soal cerita beserta penyelesaiannya tentang perkalian atau pembagian pecahan yang ada di kehidupan sehari-hari di rumah. Jadi kalian buat satu soal, kemudian
kalian selesaikan juga soal tersebut. Nah, soalnya tentang apa? Terserah, bebas, mau perkalian atau pembagian. Salah satunya aja yang ada di rumah atau yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi contoh-contohnya seperti yang tadi, boleh kalian lihat lagi, tapi diubah ke dalam kehidupan kalian yang ada di rumah atau di lingkungan. Soal-soalnya seperti itu. Oke, sudah paham? Nah, kemudian tugasnya ditulis di buku tulis, lalu nanti tugas dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 di Google Form yang akan disediakan. Dan Google Form-nya akan di-share pada hari Minggu tersebut. Jadi, karena ini masih ada waktu, silakan kalian kerjakan. Kalau sudah ketemu dicoret-coretannya, lalu kalian salin dengan tulisan yang lebih bagus. Kemudian kalian kerjakan, dan jika sudah, kalian foto. Nanti akan dikumpulkan pada hari Minggu di Google Form yang akan Ibu sediakan. Dan Google Form-nya akan Ibu share pada hari Minggu tersebut. Oke, sudah paham tentang tugasnya? Jika masih bingung, kalian bisa lihat kembali videonya. Kalian pahami baik-baik cara mengerjakannya dan bagaimana model soalnya, lalu kalian buatlah tugasnya. Oke, selamat mengerjakan. Jangan pantang menyerah, tetap semangat, tetap sehat, jadilah anak hebat. Terima kasih.